Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri Widya Ningrum bersama rekan saya Widya Utami yang akan menjelaskan mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya masuk pada pembahasan konsep kualitas atau mutu. Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi yang konvensional sampai yang lebih strategis. Pada definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti performance, keandalan, mudah dalam menggunakan, estetika, dan sebagainya. Pada definisi strategisnya, dari mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan atau meeting the needs of the customer. Dalam ISO 8402, Quality Vocabulary, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan atau customer to the requirement. Di sini produk dapat berbentuk tangible atau yang tidak berbentuk intangible atau kombinasi dari keduanya. Jika kita hubungkan mengenai konsep kualitas mutu pendidikan, maka mutu pendidikan adalah suatu pelayanan tentang keunggulan hasil kerja ditinjau dari segi input, proses, output, dampak maupun manfaat yang dapat ditingkatkan melalui manajemen. Selanjutnya masuk pada slide dimensi mutu. Dimensi kualitas menurut Garvin mengidentifikasi 8 dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas barang, yaitu yang pertama ada performance, yang berkaitan dengan fungsi dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Yang kedua ada keistimewaan atau features, merupakan aspek dari performance yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Yang ketiga ada keandalan atau reliability. Reliability berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Dengan demikian, keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk. Selanjutnya ada konfirmasi atau conformance. Karakteristik ini mengukur banyak atau presentasi produk yang gagal memenuhi sekumpulan standar yang telah ditetapkan dan karena itu perlu dikerjakan ulang atau diperbaiki. Selanjutnya ada daya tahan, merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk tertentu. Selanjutnya ada kemampuan pelayanan atau service ability, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan atau kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Selanjutnya ada estetika, merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. Selanjutnya ada kualitas yang dipersepsikan. Di sini bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk. Pada konsep manajemen mutu, di sini manajemen mutu terpadu merupakan sistem manajemen yang mengangkat sesuatu sebagai strategi, usaha yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan cara melibatkan pelanggan dan seluruh anggota organisasi. Manajemen mutu terpadu atau yang biasa kita singkat dengan MMT dapat memberikan fokus pada pendidikan masyarakat serta membentuk infrastruktur yang fleksibel yang dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan tuntutan masyarakat dan dapat membantu pendidikan menyesuaikan diri dengan keterbatasan dana dan waktu. Selanjutnya masuk pada pembahasan prinsip manajemen mutu. Menurut ISO tahun 2015, prinsip manajemen mutu itu ada 7. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Fokus utama dari manajemen mutu adalah memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha memberikan lebih dari ekspektasi pelanggan. Selanjutnya kepemimpinan atau leadership. Pemimpin dari semua level organisasi menetapkan keutuhan maksud dan arah serta menciptakan kondisi yang membantu SDM terikat dan terlibat dalam meraih tujuan-tujuan mutu organisasi. Selanjutnya keterikatan SDM atau engagement of people. SDM yang kompeten, berdaya guna, dan terikat di semua level organisasi merupakan aspek penting bagi peningkatan kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan menyampaikan nilai-nilai. Selanjutnya pendekatan proses atau process approach. Hasil yang dapat diprediksi dan konsisten bisa diraih dengan lebih efisien dan efektif apabila semua aktivitas dipahami dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan yang berfungsi sebagai sistem
yang koheren atau satu kesatuan. Selanjutnya, perbaikan atau peningkatan, yaitu improvement. Perbaikan penting bagi sebuah organisasi untuk mempertahankan. Selanjutnya, perbaikan penting bagi sebuah organisasi untuk mempertahankan level kinerja yang berlaku, mengambil tindakan terhadap perubahan atas kondisi internal dan eksternal, serta menciptakan peluang-peluang baru. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks dan selalu melibatkan ketidakpastian. Seringkali hal ini mencakup jenis dan sumber input yang beragam. Begitu pula dengan interpretasinya yang seringkali bersifat subjektif. Disinilah pentingnya memahami hubungan sebab akibat dan potensi pada semakin besarnya kepercayaan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, manajemen hubungan atau relationship management. Pada pihak yang berkepentingan mempengaruhi kinerja organisasi, keberhasilan yang berkelanjutan akan lebih bisa diraih apabila organisasi mengelola hubungan dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mengoptimalkan dampak mereka terhadap kinerja organisasi. Manajemen hubungan dengan semua pemasok dan jaringan mitra merupakan hal yang sangat penting. Baik, selanjutnya yaitu komponen mutu. Terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional, seperti kurikulum dan ujian nasional, termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership kepala sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seseorang kepala sekolah harus mampu menjalankan manajemen berbasis sekolah atau school-based management secara baik dan maksimal. Dan yang ketiga, infrastruktur. Komponen ketiga adalah infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Semua sarana dan prasarana tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Apalagi sekarang dunia tanpa batas, peserta didik dapat belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial. Yang keempat yaitu proses pembelajaran. Komponen keempat yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan mutu pendidikan adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas akan mendorong peserta didik terbangun motivasinya. Akan tetapi, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru. Yang selanjutnya yaitu standar mutu pendidikan. Mutu yang baik memiliki standar. Oleh karena itu, secara nasional diberlakukanlah standar-standar mutu pendidikan yang disebut dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dalam pasal 2 ayat 1 PP nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup NSP meliputi yang pertama standar isi. Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 mencangkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang termuat dalam kurikulum. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas satu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 2 kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 3 kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, 4 kelompok mata pelajaran estetika, dan 5 kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang kedua yaitu standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan.
Standar kompetensi lulusan atau SKL sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 4 adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Suryadi, secara umum SKL memiliki 3 fungsi utama, yaitu kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya, dan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, penjabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam yaitu standar pengelolaan sekolah. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Pengertian standar pembiayaan pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau PPSNP. Bab 9 Standar Pembiayaan dalam PPSNP menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedelapan yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan menurut PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara, masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan maupun orang tua atau wali murid, sangat berharap agar murid dan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang bermutu agar kelak dapat bersaing dalam menjalani kehidupan. Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, pemerintah Indonesia dan DPR pada tahun 2003 telah melakukan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan mendasar dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut adalah demokrasi dan desentralisasi pendidikan serta pemberian porsi yang cukup besar bagi peran serta masyarakat.